bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya, kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Belum lagi, ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Ancol, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan. Kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet ini, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya sih, Formula E itu adalah proyek mercusuar atau kendala pembiayaan. Karena dari mulai tender pertama, tender yang gagal, lalu tender kedua yang dalam hitungan hari sudah ada pemenang. Dan ternyata pemenangnya PT Jaya. Yang pemprov juga sih sebenarnya. Saya nggak ada feeling ada sesuatu yang bakal meletup. Belum muncul soal penjualan tiket yang membingungkan. Karena kalau nggak ada sirkuitnya, kemudian nggak ada tempat duduknya, gimana milihnya? Masa kayak nonton misbah? Ini mirip beli tiket bioskop, yang bahkan filmnya belum mulai syuting. Maka Formula E ini sirkuitnya sudah mulai dibangun. Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Ancol. Lebih tepatnya kayak gitu. Cuma pekerjanya ini malu-malu gitu. Ditanya soal terkait Formula E, nggak bisa jawab. Wah, saya nggak bisa. Itu urusannya Jakpro. Saya tidak punya hak bicara. Itu kayak Anies banget gitu. Anies sama Wagubnya, kalau ditanya soal Formula E, jawabnya, silahkan tanya Jakpro. Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad. Akhirnya, apa yang saya prediksi sejak awal mengenai proyek Formula E mulai sedikit menunjukkan jawabannya. Tahu tidak, kabar terbarunya ternyata tender pembangunan sirkuit Formula E gagal. Kemungkinan terburuknya terjadi kecelakaan. Dan marilah kita berdoa ini jangan sampai terjadi. Kemungkinan lain, tapi kurang buruk dibandingkan yang pertama adalah ketika dicek oleh panitia internasional, kualitas sirkuit tidak memadai dan acara akhirnya dibatalkan. Itu saja akan menampar wajah Indonesia. Bayangkan apa kata media internasional, apa kata dunia. Saya memang bukan pendukung Anies, tapi saya juga tidak ingin nama Indonesia sampai tercolong. Kondisi balap Formula E ini memang mengkhawatirkan. Tapi bagaimanapun, PSI tetap harus dipuji karena sudah berusaha mengingatkan potensi petaka yang diakibatkan oleh kekacauan penyelenggaraan Formula E. PSI jelas jauh lebih bertanggung jawab pada rakyat dibandingkan parpol-parpol yang cuma bisa duduk manis dengan perut kenyang menyaksikan pola Anies. Dan kini bungkamnya DPRD mungkin harus dibayar mahal. Kita layak khawatir dengan penyelenggaraan acara Formula E. Kemarin-kemarin Anies bisa menghindari tanggung jawab. Kini sampai Juni nanti adalah masa pembuktian. Kita ikuti saja perkembangannya. Ayo terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.